Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa akun Kupas sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Paralogisme. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masih dalam kelanjutan tema Mahdiisme, akan membahas seperti apa dalam pandangan Mahdiisme masa depan manusia itu seperti apa. Karena pertanyaan soal bagaimana masa depan manusia atau perjalanan manusia di dunia ini akan berujung itu pertanyaan yang sudah sangat klasik. Artinya banyak paham atau banyak aliran pemikiran yang sudah mencoba mengajukan jawaban. Kita tahu ada materialisme dengan yang menyatakan bahwa atau lebih tepatnya lagi materialisme kapitalistik yang mengatakan bahwa kapitalisme adalah tarikan napas terakhir umat manusia. Lalu juga ada tawaran dari sosialisme, komunisme, marxisme yang mengatakan bahwa ujung dari kehidupan manusia ini adalah sosialisme. Lantas bagaimana sebenarnya? Dan juga ada juga mengatakan bahwa masa depan manusia ini adalah teknologi. Ada artificial intelligence, kecerdasan artifisial, ada data, big data segala macam, ada mesin 3D printing yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita dengan sekali print dalam satu hari gitu kira-kira. Nah, lantas bagaimana menurut pandangan Mahdiisme tentang apa dan bagaimana masa depan umat manusia ini? Kita akan membahasnya bersama Ustadz Musa Kazim. Ya, saat tadi dalam pengantar saya sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa pandangan kemana sebenarnya umat manusia ini akan berakhir. Tapi yang paling dominan adalah bahwa ini masa depan umat manusia ditentukan oleh segala sesuatu yang bersifat hardware, seperti AI, internet, ya macam-macam. Artinya materialismenya masih kuat, sangat dominan. Bagaimana? Ya, terima kasih. Ini kan sebetulnya kalau kita mau bagi secara diametrikal, ya, katakanlah biner, kita bagi dua saja, dikotomis. Itu kan ada yang materialistik, jawaban tentang masa depan itu materialisme. Dan di dalam materialisme ada aliran, tidak satu jawaban monolitik, tapi ada macam-macam jawaban atau beragam jawaban terhadap masa depan manusia. Lalu ada jawaban katakanlah non materialistik atau metafisik. Di sini juga ada macam-macam jawaban. Kombinasi atau variasi jawaban A dan B ini juga beragam. Kita tidak akan merinci masing-masing karena tidak ada waktunya juga. Yang jelas, kalau tadi Anda sebutkan 3 aliran besar tadi itu tiga-tiganya materialistik. Apakah itu kapitalisme yang mengatakan bahwa the end of history atau akhir dari perjalanan manusia itu adalah yang disebut sebagai demokrasi liberal dan juga kapitalisme? Itu mereka punya jawabannya. Atau sosialisme, yaitu akhir dari semua perjalanan manusia ini nanti proletar, berkuasanya rakyat atau orang miskin atau kelas buruh terhadap means of production atau yang disebut sebagai alat-alat produksi. Jadi manusianya akan egaliter lah, katakan begitu. Ini utopia mereka. Atau tadi mereka yang mengatakan bahwa akhir dari manusia ini sebenarnya ya kelumpuhan manusia. Jadi di sini mereka yang mengagung-agungkan teknologi itu sebetulnya sedang menceritakan, menarasikan kematian manusia. Dan itu sebetulnya saya sudah pernah tulis agak panjang lebar tentang kematian manusia, sebuah karikatur. Saya ceritakan bahwa kalau teknologi yang seperti kita pahami ini adalah masa depan manusia, berarti manusianya semakin lumpuh. Karena orang itu baik sebagai individu, manusia itu sebagai individu maupun masyarakat, semakin dia punya kebutuhan diselesaikan oleh yang lain, apakah yang lain itu robot, ataukah artificial intelligence, ataukah internet, atau apapun, berarti orangnya ini sendiri, subjeknya ini sendiri mengalami kelemahan. Sama seperti kalau saya misalnya ini mata saya bermasalah, ya saya pakai kacamata. Jadi alat ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada diri saya, mata saya. Begitu juga kalau orang mengalami masalah pada kakinya, pada tulang kakinya, dia akan membutuhkan kepada tongkat. Dan begitu seterusnya. Artinya teknologi
kehadiran teknologi yang semakin intrusif dan masif dalam kehidupan manusia, itu berarti manusianya mengalami kelemahan, mengalami penyusutan, mengalami peluruhan. Dan itu artinya ya sebuah distopia tentang manusia. Dan itu kalau kita lihat di film-film Hollywood itu ada di Blade Runner seperti itu, ada di film-film yang menunjukkan bahwa masa depan manusia atau Matrix ya, masa depan manusia ini ya semakin embed, semakin menyatu dengan komputer, dunia digital, dan di situ ada pertandingan kontestasi antara mesin dengan manusia. Agama minimal yang kita bahas di sini adalah Islam mengatakan tidak, masa depan manusia tetap akan manusia yang menguasai dirinya. Nah, dalam pandangan Mahdawiyah justru manusia ini akan menguat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dan harus, mau tidak mau, manusia menguat. Dan itulah mengapa dalam pandangan Mahdawiyah, gitu, kalau kita mau simpulkan, justru imamah dan nubuah atau kenabian dan keimamahan atau kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya itu berbasis pada satu figur sentral, pada satu pahlawan, pada satu sosok, dan yang lainnya menunggu, umat ini pasif, menunggu, menanti, dan berkhidmat kepada sang pemimpin, menjadi sebuah imamah yang partisipatif, partisipatoris, dan restoratif. Jadi imamah atau kepemimpinan Imam Mahdi itu akan berbasis kepada perkembangan masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya. Kalau kita merujuk kepada imam-imam atau nabi-nabi sebelumnya, apakah umatnya menerima mereka atau tidak, nabi ini tetap menjalankan tugasnya. Artinya para nabi dan para pemimpin masa lalu itu adalah para pemimpin proaktif. Entah umat itu menerima atau tidak, mereka tetap hadir. Dan kalau umat itu tidak menerima lalu menyerang, nabi ini yang akan mengomandani sebuah perlawanan. Imam itu yang akan mengomandani suatu perlawanan. Nah, dalam sejarah Ahlul Bait kita melihat bahwa kepemimpinan imamah itu dari mulai yang paling dominan seperti Imam Ali, terus Imam Hasan agak sedikit tidak dominan, terus Imam Husain sangat dominan, revolusioner dan sebagainya. Setelah itu kan menyusut mulai mempersiapkan untuk kepemimpinan yang partisipatoris seperti itu. Jadi kan kalau kita tadi bahas soal materialisme, di situ ada kapitalisme, ada sosialisme, itu kan bicara soal kelas, segelintir manusia. Betul. Jadi kapitalisme bicara kelas penguasa alat-alat produksi, sementara sosialisme juga bicara kelas proletar yang akan menguasai alat produksi. Betul. Nah, sebenarnya partisipatoris restoratif ini apa juga berbasis kelas? Ada orang tertentu, golongan tertentu? Di sini uniknya Islam. Dia tidak lagi memandang manusia sebagai kelas, klaster-klaster atau kelas-kelas ini. Tidak akan ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena pada suatu saat dituntut seluruh manusia untuk kembali kepada hakikatnya sebagai manusia. Sudah jangan lagi bicara tentang you versus them atau kamu melawan mereka. Tidak perlu ada seperti itu. Karena kebutuhan kamu sendiri, seorang diri ini sendiri sudah cukup besar. Dan daya-daya di dalam dirimu itu sudah sangat dahsyat. Jadi kalau manusia ini sibuk dengan dirinya sendiri saja sudah tidak membutuhkan kepada apapun yang ada di luar dirinya. Jadi hadirnya pandangan dunia tauhid, pandangan dunia Islam itu ingin mengatakan bahwa manusia yang tampaknya kecil ini, kata Imam Ali, tahsabu annaka jurmun saghirun wa fikan tawal alamul akbar. Engkau mengira engkau ini cuman benda kecil, ya, partikel kecil, padahal di dalam dirimu itu ada alam makrokosmos. Ada alam besar ini ada di dalam dirimu. Jadi mengembalikan manusia kepada dirinya. Dan kebutuhan-kebutuhan materialnya digantikan oleh kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Apakah itu kebutuhan intelektual, moral, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa? Perjalanan manusia akan inward looking, menjadi introvertif. Dan itu perjalanan tanpa ujung. Jadi kalau manusia ini disibukkan, ada hadis, tuba liman syaghala aibahu an uyubin nas. Sungguh, kalau bahasa Jawanya bejo, beruntung orang ya, yang sibuk dengan keburukan-keburukan dirinya
sehingga dia melupakan keburukan orang. Ini kan anjuran-anjuran seperti ini di dalam agama sangat luar biasa. Artinya orang kalau ngelihat dirinya, dia melakukan perjalanan batin, dialog dengan batinnya, ini tidak akan ada selesainya. Di situ Imam Mahdi muncul. Karena pada saat itulah kepemimpinannya menjadi kepemimpinan yang dialogis, bukan monologis. Karena umat masa lalu itu membutuhkan pemimpin ketika mereka kelaparan, tersiksa, ketika mereka ini mau, jadi intinya menjadikan pemimpin ini sebagai korban dari, mohon maaf, ambisi-ambisi mereka. Kalau pemimpin tidak mau, maka pemimpinnya akan ditinggalkan. Oh, pemimpin ini tidak mau menumpuk harta. Sudah, saya mau cari pemimpin yang menumpuk harta. Oh, pemimpin ini tidak mau bangun imperium. Ya udah, saya mau cari pemimpin yang membangun imperium. Oh, pemimpin ini tidak pro pada pembangunan. Oke, kalau gitu saya cari pemimpin yang butuh pada pembangunan. Sementara imam-imam, nabi-nabi mengajak mereka pada sesuatu yang lebih tinggi, bukan kebutuhan-kebutuhan material. Nah, jadi yang saya tangkap partisipatoris, restoratif, dan tadi apa yang Ustaz sebutkan tuh semacam inward looking, nanti ke depannya manusia itu kan bicara soal kesadaran. Sementara teori-teori sosial itu mengatakan bahwa perubahan itu dimulai dari segelintir orang, satu orang, karena tidak mungkin mengharapkan semua manusia ini punya kesadaran itu, gitu. Bagaimana? Ya itu makanya saya bilang agama Mahdawiyah ini kan salah satu dari cabang pemahaman agama. Pemahaman agama itu jangan ditarik ke dalam persoalan politik dan sosial terus. Karena di sini ini persoalan justru problemnya pada paradigma, problemnya pada pandangan dunia, problemnya pada cara berpikir orang. Kalau cara berpikir orang tidak berubah, mau 100 juta orang mati pun tidak akan berubah, dan sudah terbukti. Bukan akan terbukti atau enggak, nanti kalau ada perang besar, ada senjata. Enggak, ini sudah dialami oleh manusia. Selama perang itu yang menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan, perang terus. Terus saja perang. Tidak akan ada selesai. Selama teori-teorinya itu masih menyatakan bahwa manusia ini bisa menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang di luar dirinya, ya tidak akan ada selesai. Dan sudah terbukti. Sejarah manusia yang sudah 10.000 atau 13.000 atau 15.000 tahun ini menunjukkan bahwa manusia nggak selesai. Sekarang, Imam Mahdi dalam pandangan Islam tidak lebih baik dari Rasulullah. Rasulullah sudah istilahnya melakukan segala-galanya untuk perubahan masyarakat. Tapi terbukti kan masyarakatnya yang tidak berubah, umatnya yang tidak siap menerima perubahan. Berarti problemnya bukan pada pemimpin kan? Problemnya pada umat yang belum mengubah cara berpikir, mengubah perilaku, mengubah kesadaran. Kalau kesadaran itu, level kesadaran itu tidak naik, dan yang unik dalam agama ini, ada beberapa kali misalnya kata-kata ta'alau. Ta'alau itu kan, kalau terjemahan bahasanya marilah. Enggak, sebetulnya bukan ta'alau itu bukan marilah. Kalau menurut Alamatul Fatwa, ta'alau itu artinya naiklah. Naik ke atas sedikit. Jangan kamu berbicara di level kontestasi, konsep-konsep kuno, klasik yang biologis, materialistik. Jangan, naik ke atas. Nah, sebelum itu terjadi, manusia ini akan berputar-putar di siklus yang sama. Dan ternyata sayangnya sebagian mereka yang memahami Mahdawiyah secara keliru pun mau menarik Mahdawiyah di level pertarungan yang sudah bangkrut ini. Level pertarungan yang sudah bangkrut mau ditarik lagi Imam Mahdi di situ, dijadikan komandan perang, memerangi sana, memerangi sini pakai senjata-senjata, bahkan teorinya adalah teori materialistik, yaitu Imam Mahdi akan muncul di sebuah teknologi di mana semua orang akan dengar, nanti Imam Mahdi akan mendominasi. Itu kebangkrutan bagi teori Mahdawiyah. Kalau kita mau beranjak seperti itu lagi, itu mengulang metodologi Yunani dulu.